Dilarang posisi istri di atas ketika hubungan badan dengan sang suami. Tak sopan katanya. Apakah benar seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menanggapi pernyataan yang beredar di dunia maya, katanya sih seorang istri dilarang berada di atas ketika hubungan badan dengan sang suami. Katanya tak sopan, tak punya etika. Apakah benar seperti itu? Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Tawam Alim akan menjawabnya, menjelaskannya, dan sekaligus menerangkannya sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim yang dijelaskan oleh para ulama salafus soleh. Jawaban kami yang pertama, kami menjawab dengan tegas, tidak ada larangan di dalam syariat agama Islam apabila posisi istri berada di atas tatkala hubungan badan dengan sang suami. Tidak ada larangan. Kalau seandainya ada yang mengatakan dilarang, maka kita tuntut dong. Dasarnya mana? Dalilnya mana? Tunjukkan Qur'annya mana? Surat apa? Ayat berapa? Kemudian kalau seandainya ada larangan dari hadis, hadisnya mana? Dalam agama kita tidak boleh berasumsi, berpendapat yang menggunakan akal pribadi. Boleh menggunakan akal, tetapi harus berdasar dalil dari Al-Quran maupun hadis. Lah ini berbicara tentang agama tetapi ngawur mengatakan bahwa dilarang seorang istri posisi di atas ketika hubungan badan dengan sang suami. Kemudian jawaban kami yang kedua, katanya tak sopan, tak punya etika. Ini dasarnya juga mana? Dalilnya mana yang mengatakan tak sopan, tak punya etika? Ini asumsi yang digiring oleh pendapat pribadi. Kelihatannya bagus tapi belum tentu bagus. Karena apa? Kita dalam beragama ini memiliki tuntunan, dasar dalil yang harus kita pegangi. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, yang ketiga dijelaskan oleh para ulama salafus soleh, oleh para ulama yang alim, yang faqih. Nah ini beragama tapi menggunakan asumsi. Adapun dalil kami nih bahwa tidak ada larangan, mau istrinya di atas, mau istrinya di bawah, mau bagaimanapun keadaannya, maka silahkan bahwa suami istri itu bebas. Yang dilarang adalah dua hal. Yang pertama, tatkala istri dalam keadaan haid, ini dilarang kalau istri dalam keadaan haid. Kemudian yang kedua, memasukkan anunya sang suami ke duburnya istri, ke anusnya istri, dilarang. Jadi dua hal ini saja yang dilarang, yaitu yang pertama, istri dalam keadaan haid, mau dimasukkan depan atau belakang tetap haram. Yang kedua, istri dalam keadaan suci, dimasukkan dubur nih, ya dubur, anus, nggak boleh, dilarang walaupun istrinya sendiri, ini haram. Ya, adapun istri dalam keadaan istihadah, misalnya istihadah itu kan mengeluarkan darah, tetapi boleh, dan syariat Islam membolehkan, asalkan mentolo, dalam bahasa Jawanya itu mentolo, tega, walaupun istrinya mengeluarkan darah, tapi darahnya istihadah, bukan darah haid, bukan darah nifas. Jadi istri dalam keadaan istihadah boleh boleh asalkan mentolo, tega begitu, berlumuran darah. Adapun kalau dikatakan tidak sopan bagaimana? Yang namanya istrinya dalam kamar berdua dengan suaminya itu, ya apapun yang dilakukan tetap sopan saja. Ya, sopan. Wanita itu hebat itu wanita. Walaupun suaminya ini seorang kiai, seorang presiden, pejabat tinggi, seorang habaib, ya kan begitu, seorang yang dimuliakan, dihormati. Tapi kalau sudah dengan istrinya dalam kamar, kepala sang suami itu dipegang-pegang, ya kan? Kepala apa saja, bukan hanya kepala atas, kepala bawah pun dipegang. Coba ada yang berani nggak? Nggak ada yang berani kecuali istrinya.
Ini sopan saja. Jadi kalau dikatakan tidak sopan gara-gara istri di atas itu salah. Yang namanya suami istri itu saling ridho, ya tergantung selera masing-masing. Kemudian nih ada lagi asumsi bahwa apabila seorang istri sering di atas, maka menyebabkan istri itu pemberani, pembangkang, suka membantah kepada sang suami karena istrinya sering di atas. Ini juga anggapan yang tidak tepat. Ini hanya asumsi, hanya mitos belaka. Kan hubungan badan antara suami istri itu tergantung selera masing-masing. Mau di atas, mau di bawah, mau apapun terserah mereka berdua. Qala Allah Azza wa Jalla, telah berfirman oleh Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Yang artinya, nisa'ukum bermula wanita-wanita kalian. Maksudnya adalah istri-istri kalian. Harthun yaitu ladang bercocok tanam. Lakum bagi kalian. Fa'tu maka datangilah oleh kalian harthakum pada ladang cocok tanam kalian. Anna syi'tum. Anna syi'tum bagaimana saja berkehendak oleh kalian. Waqaddimu dan dahulukanlah oleh kalian. Li anfusikum untuk diri kalian. Wattaqullaha dan bertakwalah oleh kalian Allah kepada Allah. Wa'lamu dan ketahui oleh kalian annakum pada sesungguhnya kalian mulakuhu yaitu bertemu menjumpai oleh kalian kepada Allah. Wa basyiril mu'minin, wa basyir dan berikanlah kabar gembira oleh engkau al mu'minina kepada orang-orang mukmin. Jadi ini kabar gembira ya. Kayak apapun seorang suami istri kalau di kamar berdua silahkan ya, dalam surat Al-Baqarah ayat ke 223. Rawah Ibnu Katsirin fi tafsirih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, telah meriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam kitab tafsir beliau dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna syi'tum bermula lafaz anna syi'tum ay kaifa syi'tum, bagaimana berkehendak oleh kalian, mukbilatan wa mudbiratan, dalam keadaan hadap-hadapan atau dalam keadaan membelakangi, fi simamin wahidin, asalkan dengan syarat fi simamin wahidin, masuk di dalam lubang yang satu saja, yaitu lubang depan, lubang kemaluan istri. Mau berdiri, mau jongkok, mau duduk, mau di atas kapal, mau di kamar, asalkan tidak dilihat orang dan tidak memasukkan ke dubur istri dan istri dalam keadaan suci, silahkan mau gaya apa saja, tidak ada larangan di dalam syariat agama Islam. Inilah yang benar. Jadi sekali lagi tidak benar apabila seorang istri dilarang di atas ketika hubungan badan dengan suaminya, ini tidak benar. Yang kedua, bahwa gaya apapun asalkan suami istri itu saling ridho, saling suka, silahkan sopan saja. Yang penting namanya cinta itu tidak memandang itu, ya kan, cinta itu kan penuh misteri kan, itu sopan sajalah, beretika begitu. Itu kan suami istri, hak masing-masing. Karena Allah Azza wa Jalla saja telah memberikan kabar gembira, suruh kita memberikan kabar gembira. Wa basyiril mu'minin, berikanlah kabar gembira oleh engkau kepada orang-orang mukmin. Inilah jawaban kami, semoga bisa dipahami dan bermanfaat fitini wa dunyul akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.